Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ogelolas Simarmata dengan NIM 22101128. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Arianisme dan apa itu Nestorianisme. Nah, teman-teman, menurut Thomas Wang tahun 2021, Arianisme diambil dari nama pendirinya yaitu Arius pada tahun 270 sampai 330 Masehi, yaitu salah satu pemimpin gereja di Alexandria. Arius menolak keilahian Yesus. Ia mengatakan bahwa Yesus hanya manusia biasa dan hanya Allah. Ketika bidat ini, semua gereja Kristen pada saat itu, termasuk gereja Alexandria, Yerusalem, Antioquia, Konstantinopel, Roma, dan lain-lain, terjebak ke dalam keracunan doktrin, yang dimana pengaruh Arianisme sangat luas antara tahun 300 Masehi dan tahun 500 Masehi, sehingga 4 konsili gereja diadakan untuk memerangi penyebaran, yaitu Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, Konstantinopel tahun 381 Masehi, Efesus tahun 431 Masehi, dan Kalsedon tahun 451 Masehi. Meskipun konsili-konsili ini secara resmi menolak Arianisme dan berbagai upaya dilakukan untuk memberantasnya, ajaran ini tidak sepenuhnya hilang dan masih ada hingga saat ini. Nah, percabangan-percabangan teologi Arianisme masih terdapat dalam ajaran sesat Kristen sekarang. Salah satunya yang paling mewakili ajaran sesat itu adalah Unitarianisme. Ajaran sesat Kristen ini yang tersebar dari Universitas Harvard ke seluruh New England, USA, menyangkal keilahian Yesus. Ada banyak denominasi gereja barat yang mengikuti Unitarianisme. Teman-teman, uni dalam bahasa Unitarianisme menunjukkan satu. Mereka percaya bahwa hanya Allah Bapa saja Allah. Itulah yang mereka percayai dalam One Unity, yaitu Allah yang satu, bukan pribadi pertama dari Tri-Unity atau Trinitas atau Tritunggal. Ajaran Kristen sesat yang mengikuti ajaran Arianisme adalah Saksi Yahova. Ini adalah contoh jelas dari ajaran sesat Arius. Nah, teman-teman, yang kedua itu adalah Nestorianisme. Menurut Dr. Jonas Tumorang, Nestorianisme adalah sebuah ajaran teologis yang digagas oleh Nestorius, yaitu seorang uskup Konstantinopel. Ajaran ini menekankan bahwa pemisahan dan ketidakcampuran dua kodrat Yesus Kristus, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Pandangan ini bertentangan dengan doktrin resmi gereja yang mengakui kesatuan kodrat Kristus. Selain itu, Nestorianisme menolak gelar Theotokos atau Bunda Allah bagi Maria, dan lebih memilih gelar Christotokos atau Bunda Kristus, karena mereka meyakini bahwa Allah yang tak terbatas tidak mungkin dilahirkan oleh manusia biasa. Nah, akibat pandangan ini, Nestorius
dan para pengikutnya dinyatakan sesat oleh Gereja Katolik Roma dalam Konsili Efesus tahun 431 dan Konsili Chalcedon tahun 451. Dan para penganut ajaran ini kemudian dikenal sebagai penganut Nestorianisme. Nah, teman-teman, menurut Agus Widodo juga, ajaran Nestorius, seorang iman yang kemudian menjadi Patria atau Konstantinopel, menyatakan bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria sebagai manusia biasa. Nah, oleh karena itu, Maria hanya dapat disebut sebagai Bunda Allah. Ia berargumen bahwa keahlian Kristus bersatu dengan kemanusiaannya pada waktu tertentu dan kemudian berpisah saat penyaliban, sehingga hanya manusia Yesus yang wafat disalib. Pandangan ini ditentang oleh Cyrillus, Patriark Alexandria, dan meyakini bahwa Yesus Kristus memiliki kodrat ilahi dan manusiawi yang menyatu dalam satu pribadi melalui inkarnasi. Cyrillus menekankan bahwa kedua kodrat tersebut tepat ada dalam diri Yesus tanpa bercampur atau terpisah, dan menggunakan istilah mia piscis tiu Deo logos Caesar Komene untuk menekankan keyakinan akan kesatuan kodrat Kristus sebagai satu pribadi. Baik teman-teman, sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.